رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita telah bahas terkait dengan wasiat yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak beliau, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa ambil petunjuk ataupun faedah dari nasihat-nasihat tersebut. Kita bisa ambil poin-poinnya, kesimpulannya dari nasihat yang beliau berikan kepada anak beliau. Wa min hidayatil ayat, di antara petunjuk dan yang bisa disimpulkan dari ayat, satu, masyru'iyatu wasiyatul walidi, masyru'iyatu wasiyatu walidi libnihi bima yanfa'ahu fid dunya wal akhirah. Orang tua disyariatkan untuk memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wasiat yang bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Di sini tentunya orang tua ya dalam membimbing anaknya, silahkan dia bisa memberikan masukan-masukan, berikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia atau untuk urusan agamanya. Seperti mungkin kalau terkait dengan masalah dunia, orang tua memberikan semangat kepada anak untuk meraih cita-cita, kemudian dikaitkan dengan syariat, tapi dengan catatan jangan sampai kamu melanggar syariat, karena banyak orang yang mencapai cita-citanya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti mencontek misalnya, ngopek misalnya, atau dia melihat punya temannya misalnya. Maka demi untuk mendapatkan nilai yang baik, dia melakukan apa saja yang diharamkan ataupun yang dilarang oleh syariat. Tentunya ini tidak dibolehkan. Ya, kita berikan nasihat kepada anak-anak bahwasanya kalau mau nilai yang baik, ya harus berupaya
semaksimal mungkin, menghafal, murojaah, diulang-ulang lagi pelajarannya. Kemudian sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti bisa akan mendapatkan nilai yang baik ataukah nilai yang tidak baik. Demikian ikhwah. Jadi di sini masalah dunia dikombin dengan masalah akhirat sehingga anak-anak itu ketika dia menjalani urusan dunianya tetap tidak terlupa akhiratnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sekularis, mereka katakan, mereka tinggalkan agama mereka di masjid. Dalam masalah dunia nggak perlu adanya agama. Padahal agama Islam Allah turunkan kepada umat manusia untuk mengatur setiap lini kehidupan manusia. Setiap aktivitas kehidupan manusia. Makanya tidak ada satu aktivitas pun kecuali diatur dalam Islam. Demikian ikhwah. Jadi orang tua lah yang mengarahkan, yang beri nasihat. Ya. Kalau masalah dunia mungkin orang tua lebih berpengalaman, ya, lebih banyak, lebih dahulu makan asam dan garam. Sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan kepada anak-anaknya terkait dengan masalah dunianya. Demikian ikhwah. Yang kedua yaitu bada'u bit tauhid wa tahdhiri minasyirki li'annahu dzulmun yahbitul a'mal. Kemudian orang tua hendaklah ketika dia memberikan pengarahan kepada anak-anaknya, hendaklah yang pertama sekali, yang lebih dititik beratkan, yang lebih diprioritaskan adalah masalah tauhid dan waspada terhadap kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan dosa yang terbesar, tidak ada dosa yang terbesar yang berada di atas dosa kesyirikan. Di samping itu kesyirikan ini dapat menghanguskan semua amalan-amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu akan mendatangi, kamu akan berdakwah kepada ahlul kitab. Ya, kamu akan berdakwah kepada ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uuhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali engkau dakwahi, yang pertama sekali materi yang engkau jadikan sebagai dakwahmu yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Ini kan perkara tauhid. Itu yang pertama sekali. Sebab kalau yang pertama sekali kita membahas pada masalah sholat, zakat, kalau seandainya di sana ada kesyirikan, maka kebaikan apapun akan dihapuskan oleh kesyirikan ini. Demikian ikhwah. Ya. Jadi haruslah yang pertama ditekankan masalah tauhid. Jangankan kita ikhwah, jangankan amalan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walau asyrakta", seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan dihapuskan semua amalan-amalan kebaikanmu. Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini mohon pada para pemirsa ketika mendidik anak-anaknya atau anak didiknya, tekankan masalah tauhid. Ya. Tekankan masalah tauhid dan tekankan masalah harus benar-benar waspada terhadap kesyirikan. Yang ketiga yaitu wujubus syukri lillah walil walidaini. Yang ketiga yaitu wajibnya untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan anishkurli wali walidaik. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini suatu hal yang suatu hal yang sudah sangat jelas mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan semasa kita hidup itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kita atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan ya, atas nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Semua yang kita rasakan sekarang yang kita masih hidup ini, itu semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kepada Allah Subhanahu dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya tidak ada yang paling berjasa terhadap manusia kecuali Allah Sang Pencipta. Demikian. Makanya kalau ada seorang yang mensekutukan Allah, ini satu hal yang aneh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mensekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ya seharusnya kalau engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakanmu, ya sebagai seorang yang berakal dan cerdas, tentunya tidak ada pilihan selain dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari Allah. Anda tahu semua nikmat dari Allah. Anda tahu bahwasanya Allah yang menciptakan. Anda tahu bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Yang seharusnya Anda sembah adalah Allah, bukan Ratu Pantai Selatan, bukan jin yang ada di rumah angker, bukan juga para wali-wali yang dianggap soleh yang di mana orang-orang berdoa kepada si wali tersebut. Bukan juga kepada malaikat, bukan juga kepada memohon kepada para nabi-nabi yang dianggap dekat dengan Allah, bukan. Ya. Bukan minta kepada mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada bulan, tidak meminta kepada matahari. Apalagi sujud kepada mereka. La tasjudu lisyamsi wal qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tapi seharusnya kalian itu sujud kepada Allah yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari dan rembulan. Dan itu suatu hal yang sangat bisa diterima oleh logika kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi yang layak untuk kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Wa wujubu birrihima wasilatihima, dan wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Tidak boleh diputus, ya. Tidak boleh diputus hubungan kita dengan orang tua kita. Walaupun mungkin ada anak yang sangat tidak cocok dengan orang tuanya, ya, artinya bukan berarti itu dia jadikan sebagai alasan untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kalaupun orang tuanya kafir, dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya lah penyebab keberadaan dia ada di muka bumi. Makanya Allah katakan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah engkau akan kembali. Demikian ikhwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah mereka-mereka yang tidak bersyukur terhadap manusia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Saking pentingnya yang namanya syukur ikhwah, sampai Ibnu Qayyim mengatakan al imanu nisfani. Iman itu ada dua. Nisfuhu sabar wa nisfuhu syukur. Setengahnya sabar dan setengahnya lagi syukur. Itulah ikhwah azza wa iyyakum. Karena memang kita dalam menjalani kehidupan kita ini, maka kita harus menggunakan syukur dan sabar. Ya, syukur dan bersabar. Bersabar tak bersyukur tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Bersyukur tapi tak bersabar, maka otomatis gak akan mungkin seorang bisa bersyukur tanpa dia bersabar. Yang keempat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq
Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan itu hanya boleh untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan. Demikian. Jadi kalaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan berarti semua yang mereka perintah kita harus lakukan. Tidak. Tetap ada standarisasinya dengan syariat. Jika syariat menilai apa yang dia suruh ini, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita itu melanggar syariat, maka kita wajib untuk menolaknya. Tapi kalau ternyata tidak melanggar syariat, maka kita wajib untuk melaksanakan apa yang diminta oleh kedua orang tua kita. Demikian ikhwah. Makanya dalam surat Luqman dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'hum. Apabila mereka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengajakmu agar engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana kamu tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan sekali-sekali kamu mentaatinya. Jangan sekali-sekali kamu mentaatinya. Demikian. Walaupun memang Allah wajibkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi untuk masalah maksiat tidak ada ruang untuk ketaatan dalam rangka maksiat. Seperti orang tuanya yang wajib dia taati, dia minta anaknya agar tak pakai jilbab ketika dia keluar rumah. Maka wajib untuk tidak mentaati kedua orang tua. Demikian ikhwah. Atau dia si orang tua meminta agar anaknya jangan sholat. Misalnya. Ya, maka wajib untuk tidak mentaati mereka berdua. Karena perintah mereka mendurhakai Allah. La ta'ata fi makhlukin. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Fi ma'asiyatil khaliq, dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Itulah standarisasi daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Namun apabila dia menyuruh kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah hukumnya, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan nggak apa-apa, maka kita masih tetap wajib mentaati kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua kita mau sholat ba'diyah zuhur, hukumnya sunnah. Ketika kita mau sholat, ibu kita panggil, nak, tolong nak belikan ibu gula. Maka gimana? Mana yang lebih kita dahulukan? Sholat ba'diyah zuhur ataukah memenuhi permintaan ibu kita? Jawabannya memenuhi permintaan ibu kita. Tinggalkan sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Taat kepada orang tua hukumnya wajib, sholat ba'diyah zuhur hukumnya sunnah. Kalau ada orang tua yang mengatakan, nak, jangan usahlah pakai cadar. Ya, enggak usah pakai cadar. Maka, apakah seorang akhwat wajib mentaati orang tuanya karena orang tuanya menyuruh dia untuk tidak bercadar? Jawabannya, ya. Wajib dia taati. Mengapa? Karena memakai cadar itu hukumnya sunnah. Taat kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Yang wajib itu lebih kuat ketimbang sunnah. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau dia masih dalam masalah sunnah, boleh ditinggalkan demi untuk mentaati kedua orang tua. Tapi kalau sudah perkaranya perkara wajib atau haram, ya, perkara wajib atau haram yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua, yang wajib misalnya orang tua mengatakan, misalnya nih pas lagi mau sholat maghrib, ya, orang tua mengatakan, nak, tolonglah kamu tolong kamu antarkan dulu ini, ya. Perkiraan kita kalau kita antar ini lewat maghribnya, maka kita katakan sebentar ya mak, ya saya sholat maghrib dulu. Demikian. Oh, tapi ini cepat.
cepatnya itu tetap akan menghabiskan waktu sholat maghrib, maka kita katakan ini lebih penting karena ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah Juraij, ya. Kisah Juraij di mana dia sedang sholat sunnah, ibunya memanggil, Juraij. Ya. Juraij diam saja. Dia katakan, Allahumma sholati am ummi. Ya Allah, sholatku apa ibuku? Kemudian dipanggil lagi oleh ibunya, Juraij. Ya Allah, sholatku apa ibuku? Artinya aku lanjutkan sholatku atau penuhi panggilan ibuku? Tapi ternyata Juraij memenuhi panggilan ibunya. Besok yang kedua, hari kedua begitu juga. Sampai hari ketiga. 3 kali ibunya datang memanggil Juraij, tapi kebetulan ketepatan pada saat beliau sedang sholat. Apa kata ibunya? Karena sudah jengkel 3 hari berturut-turut dipanggil tidak nyaut, ya. Memang karena kebetulan dia sedang sholat. Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Demikian, dan makbul, masya Allah. Makbul. Di mana Juraij pada waktu itu difitnah oleh seorang pelacur bahwasanya dia hamil dari Juraij. Akhirnya Juraij pun dipukuli dan diarak di tengah-tengah kampung. Ya, ketika dia diarak itulah dia melihat, dia bertemu dengan para pelacur-pelacur yang melihati dia dan dia melihat para pelacur. Oh, ini doa ibuku kemarin. Demikian ikhwah. Ya, ketika Juraij ditemukan dengan si bayi yang si ibunya yang pelacur ini menyatakan bahwasanya bayinya adalah bayi Juraij. Juraij minta ditemukan dengan bayi tersebut, ya, bukan dengan maknya tapi dengan bayinya. Beliau minta sholat 2 rakaat. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah sholat 2 rakaat, beliau pegang perut si anak. Hei anak, siapa ayahmu? Si anak yang masih bayi yang seharusnya tidak bisa ngomong, bisa bicara dengan fasih. Ayahku adalah pengembala, bukan Juraij. Demikian ikhwah. Tapi yang menjadi kaitannya dengan masalah kita yaitu ya ibunya tadi itu. Ya. Si Juraij pada waktu itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Seharusnya dia tinggalkan sholat sunnahnya dan dia penuhi panggilan ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau sudah masalah sholat wajib, kita sedang sholat zuhur, dipanggil ibu kita, maka tak usah pedulikan sampai kita sholat zuhur selesai, baru kita penuhi panggilan ibu kita. Tapi kalau tidak, enggak. Sebab apa? Ini wajib. Wajib kita kepada Allah lebih dibandingkan wajib kita kepada orang tua dalam masalah ini. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian selanjutnya, la ta'ata fil makhluqin fi ma'sil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya baik, ma'ruf. Nomor 5, wujubut tiba'i sabilil mu'minin al-muwahhidin. Wajibnya untuk mengikuti jalan orang-orang mukmin yang bertauhid. Ya. Wa tahrimit tiba'il mubtadi'in, dan haram hukumnya mengikuti para ahli-ahli bid'ah. Dan di sini Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa orang-orang yang kembali kepadaku? Tidak ada generasi yang paling kembali kepada Allah. Kalau mereka salah, langsung tobat kepada Allah melebihi generasi para sahabat. Makanya ada yang mengartikan wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. Siapa orang yang berserah diri kembali kepada Allah? Mereka adalah generasi para sahabat atau para sahabat. Ada yang mengartikan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin. Nah, tidak ada orang mukmin yang level keimanannya seperti para sahabat. Kalau dikatakan orang mukmin, siapakah orang yang paling pantas dikatakan orang-orang mukmin? Ya para sahabat. Demikian ikhwah. Ya, para sahabat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar dan yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah rekomendasi mereka. Mereka jelas orang-orang mukmin. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepada dia hidayah dan menyelisihi dan mengikuti jalur orang yang dan menyelisihi jalur orang-orang mukmin. Siapa itu mukmin? Dia adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya wattabi' sabila man anaba ilaihi. Sabila man anaba ilaihi, jalan orang yang kembali kepadaku. Sebagian mengatakan itu adalah orang-orang mukmin, sebagian lagi ada yang mengatakan dia adalah Abu Bakar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nomor 6, muraqabatullahi ta'ala fis sirri wal alan. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sedang sendiri maupun sedang berada dengan orang lain. Wa adamu istighfafi bil hasanati wa sayyi'ah mahma qallat aw saghurat. Dan kita tidak dibolehkan menganggap remeh terhadap kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun. Tidak boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menganggap remeh kebaikan itu walaupun sedikit. Walau antalqa biwajhika, walaupun engkau hanya memberikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walaupun engkau hanya walaupun engkau hanya tersenyum, hanya wajahmu menunjukkan wajah yang cerah di saat engkau bertemu dengan teman-temanmu, dengan saudaramu. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, kita menunjukkan wajah yang suka, wajah yang gembira bertemu dengan dia, itu berpahala. Padahal kan tidak punya modal untuk itu. Makanya wala la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, atau la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan sekali-sekali kalian menganggap remeh dengan kebaikan sekecil apapun dia. Kalau kita bisa berbuat baik, maka silahkan berbuatlah. Silakan berbuat baik apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, pasti di hari kiamat akan dia lihat kebaikan tersebut. Demikian juga jangan anggap remeh dengan keburukan walau sekecil apapun. Ya, walau sekecil apapun. Ini dosa kecil saja sih. Ini dosa kecil saja kok. Oh, enggak bisa ikhwah. Apa kata para ulama? Laisa saghiri ma'a israr. Tidak ada dosa kecil kalau itu terus-terusan dilakukan. Artinya, kalaupun dosa kecil terus-terusan dilakukan, itu menjadi dosa besar. Walal kabiri ma'a istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, jangan sekali-sekali menganggap remeh dengan perbuatan baik. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan semasa kita hidup di dunia. Jangan anggap remeh. Gini aja pun gak usah lah. Oh, jangan ikhwah. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan, janganlah kalian menganggap remeh dengan kebaikan sekecil apapun, karena kalian tidak tahu kebaikan apa yang memasukkan kalian ke dalam surga. Ya. Ketika ada seorang pelacur memberi minum anjing yang hampir mati kehausan, mungkin bagi kita, ini amalan receh, kan begitu. Apalah susahnya, ambil air, kasihkan minum ke anjing yang sedang kehausan. Mungkin kita ada yang menganggap receh, tapi sebenarnya tidak receh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya si pelacur itu, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya nih, kita lagi bagi-bagi air mineral misalnya yang bentuknya gelas, kan itu harus dicucukkan. Nggak apa-apalah kita ambil sedotan, kita cucukkan ke air mineral tersebut untuk teman kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, menunjukkan wajah yang ceria itu juga sebuah kebaikan. Bahkan Rasulullah katakan
tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah lahu sadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika as-sadaqah. Sungguhnya engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah, kebaikan. Orang suka diperlakukan dengan lembut. Orang suka disambut dengan wajah ceria. Ya, sebagaimana orang tak suka kalau kita bertemu kita menunjukkan wajah masem, wajah yang sepertinya dia nggak suka dengan kita. Kita nggak suka seperti itu, ikhwah. Ya, jadi itulah dia, ya. Hendaklah kita senantiasa merasa Allah itu mengawasi kita, baik dalam keadaan kita tersembunyi maupun kita bersama orang lain. Yang ketujuh, wujubu iqamatis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa itmi'nani fiha. Wajib hukumnya untuk menegakkan sholat, melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat, dan bertomak ninah ketika melaksanakan sholat. Ya, tentunya ini semua bisa kita ketahui dengan cara belajar. Ya, bagaimana cara melaksanakan sholat, apa saja rukun-rukunnya, apa saja wajib-wajibnya, ya, dan apa pula hukumnya, apa pula hukum tomak ninah ketika sholat. Intinya iqamatis shalah, iqamis shalah, wujub iqamis shalah, wajib hukumnya menegakkan sholat. Yang kedelapan, wujubul amri bil ma'ruf. Wujubul amri bil ma'ruf, yaitu wajibnya perintah untuk berbuat baik, wan nahyi anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Bil lutfi hasbastita'atih, dengan cara yang lembut sesuai dengan kemampuannya. Demikian ikhwah, ya, karena apapun ceritanya kita, ya, harus mengamalkan 4 hal. Yang pertama, kita wajib untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Laki, perempuan hukumnya wajib. Talabul ilmi apa ini? Ilmu apa? Ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Wajib hukumnya untuk dipelajari. Setelah dia mengetahui, itu bagaimana? Wajib untuk dia amalkan. Karena buah daripada sebuah ilmu yaitu amalan. Berkah dari sebuah ilmu yaitu diamalkan oleh orang yang memiliki ilmu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar sekedar wawasan saja. Karena Islam itu Allah turunkan bukan hanya untuk wawasan, tapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa sejahtera dunia dan akhirat. Bukan sekedar wawasan saja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Fungsinya Islam itu untuk disosialisasikan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Bil lutfi dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Berilmu, beramal. Kemudian apa lagi? Berdakwah, mendakwahinya. Ya, mendakwahinya. Jadi mendakwahinya ini wajib bagi kita sesuai dengan level masing-masing orang. Fardu ain. Ya. Apa yang sudah dia ilmui, dia amalkan, maka dia wajib untuk mendakwahkannya kepada orang lain sesuai dengan kapasitas ilmunya. Itu ikhwah. Ya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Jadi seorang gubernur, dia melihat ada di daerah kekuasaannya kemungkaran-kemungkaran dan dia tahu tentang kemungkaran tersebut, maka dia wajib untuk membasmi dan memberantas semua kemungkaran-kemungkaran itu. Jika dia tahu ada kemungkaran di wilayah,
di wilayah kekuasaan dia, tapi diam saja, atau mungkin ada uang masuk untuk dirinya, maka dia akan dipurukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dan itu ada di bawah kuasa dia, ubah dengan kuasanya dia. Demikian ikhwah. Makanya para pemirsa, para pejabat yang mumpung masih punya jabatan, dia bisa dengan mudah untuk memberantas yang namanya kemungkaran. Fa'ilam yastati', kalau nggak sanggup bagaimana? Ya sudah, pabilisannya mengajak orang-orang supaya beramal. Karena dia tak punya kuasa, dia hanya bisa mengajak. Inilah seperti para dai-dai, dia mengajak, menceritakan, menjelaskan apa yang terbaik untuk umat. Fa'ilam yastati', kalau nggak sanggup juga fabiqalbih, berarti hanya dengan hati. Dan itulah keimanan yang paling rendah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang ke-9 yaitu as-sabru ala ma yalhaqul amir wan nahi minal adha wa annahu azmul umur min azmil umur. Yang ke-9 itu sabar. Ya, ketika kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdakwah ke jalannya hak, ya, ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang ini akan menerima tantangan dan rintangan. Itu dipastikan. Itu bisa dipastikan. Karena orang yang mengajak ke jalan Allah itu akan ada saja rintangan-rintangannya. Dan yang paling tak suka kita mengajak orang ke jalan Allah yaitu iblis. Demikian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan si iblis adalah makhluk yang sesat, yang tempatnya di neraka, apa katanya? Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sebagai makhlukmu yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalurmu, di tengah-tengah jalurmu yang lurus. Jalan Allah yang lurus ini kan jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menuju surga. Tuh iblis duduk di tengah-tengah. Ngapain dia di sana? Gangguin orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus. Dia godain supaya mereka nggak jadi menempuh jalan ini, agar mereka bisa belok ke kiri dan belok ke kanan. Yang ujung jalan daripada yang di kiri dan di kanan ini adalah neraka jahanam. Dan itu merupakan keinginan si iblis. Allah yang membongkar ini semua. Allah yang menceritakan kepada kita akan keinginan si iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia ingin mengajak kelompoknya agar bersama dia sama-sama masuk dalam neraka sa'ir. Jadi iblis dan setan paling tak suka kita masuk ke dalam neraka jahanam. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inginnya mereka itu merekrut sebanyak-banyak umat manusia agar bisa bersama dia, menemani dia dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dia nggak tanggung-tanggung duduk di tengah jalan yang lurus tersebut. Benar-benar, ya, benar-benar dia goda. La'atiyannahum min baini aydihim, akan aku goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka. Wa la tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, engkau akan lihat gak banyak manusia itu yang bersyukur. Artinya gak banyak yang berhasil melampaui, melewati gangguan si iblis. Makanya orang-orang yang akhirnya berhasil disesatkan oleh iblis, di hari akhirat nanti mereka akan berkata kepada Allah, ya, berkata kepada Allah bahwasanya yang menyesatkan mereka adalah si iblis. Demikian. Ya Allah, dia ini yang telah menyesatkan kami. Tapi iblis ya tetap iblis. Dia pintar. Apa kata iblis? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata, ketika semua urusan sudah diselesaikan, yang surga sudah tahu kemana, penduduk surga sudah tahu akan ke surga, yang penduduk neraka sudah tahu dia akan ke neraka.
lamma qudiyal amr. Dan si setan juga ketika manusia-manusia yang akan menjadi penduduk neraka sudah tahu akan ke neraka, maka mereka ini akan mencari kambing hitam. Dan yang paling empuk kambing hitamnya adalah iblis, kan memang iblis adalah biang semua kejahatan, biang semua kemungkaran. Makanya mereka menuding-nuding iblis. Tapi apakah iblis mau dituding? Tidak sama sekali. Apa kata si iblis? Ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Berkata setan ketika urusan sudah diselesaikan, ditetapkan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Loh, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian janji yang benar? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah memberikan kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum. Aku juga memberi kalian janji. Fa akhlaftukum, dan aku ingkari janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kan dahulu itu aku tak punya kuasa memaksa-maksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya menggoda kalian, membisik-bisikkan kalian. Kalian malah ikuti aku. Makanya fala talumuni walumu anfusakum. Makanya sesali diri kalian sendiri, jangan sesali diri aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa menolongku dan aku juga tak mampu menolong kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Itulah pernyataan si iblis, pernyataan setan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang akan mengajak orang lain ke jalan Allah pasti akan dihalang-halangi oleh setan. Pasti digoda, dibisik, digoda. Ada yang terjerembab, kalah dengan godaan. Ada yang tetap tegar. Demikian ikhwah. Makanya dalam berdakwah kepada Allah butuh kesabaran. As-sabru ala mal haqu. Hendaklah sabar atas apa yang ditemui di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar. Gangguan-gangguan pasti ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala orang yang bersabar dengan tanpa batas. Seorang yang berdakwah tidak sabar, dia akan jungkir balik, dia akan jatuh dari medan dakwah. Akan jatuh dari medan dakwah. Hanya orang-orang yang tegar, hanya orang-orang yang sabarlah yang bisa terus berada di jalan dakwah ini sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, tahrimut takabbur wal ikhtiyal fil masyi. Haram hukumnya, yang ke-10 yaitu haram hukumnya takabbur. Ya, sombong dalam berjalan. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang mukhtal dan orang-orang yang fakhur. Mukhtal ini ikhwah yanzuru ila nafsihi bi'ainil iftikhar. Dia melihat dirinya dengan perasaan bangga. Itu yang mukhtal. Dia melihat dirinya dengan perasaan bangga. Fakhur, dia melihat orang lain dengan mata hina. Itu dia ikhwah. Itu bedanya antara mukhtal dan fakhur. Mukhtal, dia melihat dirinya hebat. Fakhur, dia melihat orang lain hina dan remeh. Itulah bedanya antara mukhtal dan fakhur. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara kesombongan. Ya, gara-gara kesombongan. Semua jenis kesombongan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ada cara berjalan orang sombong juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya salatun la yukallimullahu yaumal qiyamah. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat.
dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibersihkan oleh Allah dari dosa dan disiapkan untuknya adab yang pedih. Di antaranya apa, ikhwah? Al-musbil, yaitu mereka yang menjulurkan kainnya hingga di bawah mata kaki. Itu termasuk khuyala, sombong. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tahrimut takabbur bi ikhtiyali fil masyi. Haram hukumnya takabbur dalam berjalan. Al-i'tidalul masyi matlub fala yushra' wala yubti. Cara jalan yang pertengahan, yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau yang tadi cara jalan yang mukhtal, takabur, mungkin ya jalan kemudian tangannya agak dikembangkan, kemudian lehernya ke atas begitu, ya nampaklah takaburnya. Tak dibolehkan, ikhwah. Ya, nomor 11 al-i'tidal fi masyil matlub, yang dimaksud dengan sederhana ketika berjalan, yaitu fala yushra'u wala yubti'u, tidak terlalu kencang, cepat, dan tidak terlalu lambat. Yang terakhir yaitu adamu raf'is sauti ziyadatan anil hajah, yaitu menguatkan suara melebihi dari apa yang dibutuhkan. Mengangkat suara lebih dari yang dibutuhkan. Li'annahu min 'adatil khamir, karena itu merupakan kebiasaan keledai. Ini merupakan kebiasaan keledai. Makanya ikhwah, coba nanti para pemirsa cari di Google, coba cari suara keledai. Pemirsa akan lihat bagaimana buruknya suara keledai. Melengking dan jelek. Itu ikhwah. Ya. Makanya sampai Allah jadikan sebagai seburuk-buruk suara. Inna angkaral aswat. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah sautul hamir, yaitu suara keledai. Karena memang ikhwah sangat kuat, melengking seperti orang ketakutan. Itulah semua ada di situ. Ya, ada di situ semua ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Baik, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh hubungi langsung melalui via telepon dengan nomor yang ada di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tentang sholat Jumat. Ada tidak sehabis azan pertama? Ada tentang sholat mutlak, Pak Ustadz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mengenai sholat Jumat, ya, pertama mengenai azan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adzan itu hanya satu kali, yaitu setelah khatib berada di atas mimbar, maka setelah khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, khatib duduk, barulah adzan. Hanya itu yang ada. Ya. Setelah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat kaum muslimin sudah semakin banyak. Gimana tidak banyak? Madinah pada waktu itu merupakan ibu kota negara yang sangat besar. Pada waktu itu dua negara adidaya sudah tertaklukkan. Islam sudah menaklukkan Farsi dan sudah menaklukkan Romawi. Ibu kota negara Madinah. Makanya banyak orang datang ke Madinah untuk berbisnis. Utsman bin Affan melihat ini, kalau dibiarkan seperti ini, ya, tiba-tiba adzan begitu saja, mereka bakal terlambat masuk masjid. Karena kalau seandainya dia masuk masjid setelah khatib beratas di atas mimbar, dia nggak tercatat sebagai orang yang
pelaksana, orang yang melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumal jum'ati kana fi kulli babin min abwabi al-masjid al-malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal." Apabila di hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang akan mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, dicatat oleh malaikat. Fa idza jalasal imam, apabila imam duduk di atas mimbar, tawaw suhuf, maka malaikat pun menggulung catatannya. Jadi yang masuk setelah malaikat menggulung catatannya tidak akan dicatat lagi. Demikian. Karena perdagangan sudah semakin hebat di waktu itu, semakin semarak, Utsman bin Affan melihat ini perlu ada adzan pertama. Makanya adzan pertama itu dikumandangkan di tengah-tengah pasar. Ya, sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum masuknya waktu. Demikian. Untuk mengingatkan kaum muslimin yang ada di pasar bahwasanya sebentar lagi akan dikumandangkan adzan Jumat. Supaya mereka apa? Mereka bisa mandi. Jadi tidak membawa bau keringat ke dalam masjid. Demikian ikhwah. Ya. Jadilah sejak saat itu adanya 2 adzan. Ada 2 adzan. Yang satu sebelum masuk waktu, yang satu setelah masuk waktu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Lantas kalau kita lihat seperti modelnya adzannya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, salat apa yang kita lakukan setelah adzan pertama? Maka yang kita lakukan yaitu salat mutlak. Salat mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dia mau masuk masjid ya salat tahiyat masjid dulu ya, atau langsung salat mutlak juga boleh, silahkan. Demikian ikhwah. Dan ingat ikhwah, tidak ada yang namanya salat qobliyah Jumat. Karena memang pada zaman Rasulullah hanya ada 1 adzan. Begitu adzan berkumandang, semua sahabat mulai mendengar khatib berkhutbah. Karena tidaklah dilakukan salat qobliyah kecuali setelah masuk waktu. Pada zaman Rasulullah SAW, adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu. Makanya tidak ada seorang sahabat pun ketika adzan pertama dikumandangkan, khatib naik ke atas mimbar mulai berkhutbah, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk salat qobliyah Jumat. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Lantas bagaimana dengan Sulaik al-Ghatafan radhiyallahu anhu yang masuk ke masjid, Rasulullah sedang berkhutbah, lantas Rasulullah katakan, "Shallaita raka'atain, apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" Kata Sulaik, "Belum ya Rasulullah, shalli raka'atain, salat 2 rakaat." Ini salat tahiyat masjid, bukan salat qobliyah. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kalau ada salat qobliyah sebelum Jumat, pastilah ketika khatib naik ke atas mimbar yang sudah waktu masuk, kemudian adzan berkumandang, karena memang nggak ada 2 adzan pada waktu itu, pastilah para sahabat setelah adzan itu semua pada berdiri untuk salat qobliyah. Karena memang waktu itu baru masuk waktu. Salat qobliyah tidak akan dilakukan kecuali setelah masuk waktu. Demikian. Jadi kan yang kita bisa bayangkan, khatib sedang berkhutbah, para sahabat berdiri rame-rame untuk salat qobliyah. Kan begitu ikhwah. Ya. Dan ternyata kan tidak seperti itu. Semua sahabat mendengar khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah lantas bagaimana dengan yang sekarang, di mana adzan pertama itu dilakukan, dikumandangkan setelah masuk waktu. Kita yang sudah masuk masjid ngapain? Tunggu saja, ya, tunggu saja sampai adzan yang kedua. Apalagi adzan pertama dan kedua itu tidak lama, paling hanya 5 menit. Kalau yang sekarang ini, Allahu a'lam bishawab. Kemudian, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berdosa jika ana menikah dengan keterpaksaan karena ana akan menikah dengan ikhwan yang tidak ana sukai dari fisiknya dan tidak ana cintai? Ana bertekad menikah hanya karena faktor usia dan tidak ada lagi yang menanggung nafkah. Dan menjelang pernikahan hati ana merasa tertekan, mohon pencerahannya Ustadz. Kalau anti sudah bertekad untuk itu, bismillah jalani. Ya, bismillah jalani. Banyak orang menikah tanpa dasar cinta, tapi cinta muncul belakangan hari. Demikian.
Berupayalah untuk mencintai sang suami. Begitu. Karena seorang istri mencintai suaminya itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya anti untuk mencintai suami anti. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dalam kajian-kajian para ummahat taatlah kepada para suami. Jangan melihat suaminya. Karena kalau suami yang diingat-ingat akan muncul bisikan-bisikan, enak sekali lah para suami ini. Kami perempuan harus taat 100% kepada dia. Maka seperti itu. Tapi ingatlah bahwasanya anti para ummahat, para akhwat yang sudah bersuami diperintahkan untuk taati suami. Ingatlah bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keringat yang bercucuran dari dahi anti untuk mentaati suami, maka anti akan mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, anti disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi berupayalah, ini akhwat ukhti yang bertanya, berupayalah untuk mencintai sang suami. Tidak harus cinta menikah. Nenek-nenek kita dahulu ketika dijodohi dengan kakek kita, tidak ada cinta-cinta. Tapi alhamdulillah muncul rasa cinta. Insya Allah kalau kita bertekad karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doa kepada Allah, Allah akan tumbuhkan rasa cinta. Sehingga rumah tangga bisa dibina dengan keimanan, sehingga pasangan pasutri ini bisa merasakan ketenangan, yaitu samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tetap berupaya berdoa dan berupaya untuk mencintai. Sudah betul. Kalau anti sudah seperti ini kan udah bismillah, lalui insya Allah. Ya mohon cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Berapa banyak orang yang nikah karena cinta, seminggu putus, sebulan putus. Kenapa? Bukankah dia dengan cinta? Menikah dengan cinta? Ya, ternyata bukan hanya cinta, modal daripada sebuah pernikahan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sebenarnya kalau wanita yang pakai cadar ketika makan di tempat makan atau di tempat umum, cadarnya boleh dibuka apa tidak? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau anti seorang akhwat yang bercadar, anti bisa makan sambil pakai cadar. Anti buka sedikit di bawah, anti bisa letakkan, masukkan tangan anti dari bawah, bisa. Banyak wanita ya yang bercadar, dia sambil makan, dia dengan suami yang anak-anaknya di tempat umum begitu kan, bisa makan, ya bisa, nggak harus dibuka. Demikian ikhwah. Ya itu memang butuh keterampilan. Mungkin kalau anti yang baru pakai cadar, mungkin sekali belepotan lah cadarnya, mungkin ujungnya masuk kena kuah begitu ya. Tapi insya Allah anti akan terbiasa, insya Allah dengan tanpa perlu membuka cadar. Tapi satu hal yang penting, cari tempat yang pas. Ya, misalnya kan makan ini pakai tangan kanan, ya pakai tangan kanan. Membukanya sedikit pakai tangan kiri. Berarti yang sebelah kanan ini upayakan tembok misalnya. Ya, jadi belakang di tembok, kanan tembok begitu. Nah, jadi ketika dibuka dikit, nggak terlihat dari samping kanan, karena di kanan ini tidak ada yang lain. Demikian ikhwah. Ya. Baik, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.